ini, kenapa umat banyak yang niru-niru seperti itu? Karena memang klaim mereka yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, jadi umat masih percaya. Coba kalau dari awal mereka nggak ngaku sebagai cucu Nabi, ya umat nggak akan ikut-ikutan dengan gaya-gaya provokasi seperti itu, dengan gaya-gaya fitnah. Nah, maka inilah Gus, kita harus meluruskan kembali akhlak-akhlak, adab-adab, etika, sopan santun, adat-adat ketimuran kita kepada generasi muda. Jangan sampai terkontaminasi ajaran-ajaran Habib-Habib Balawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu, yang mereka tidak mencerminkan akhlak dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi kita jangan terkecoh. Kira-kira menurut Gus Yulal sendiri gimana? Apa itu? Terkait dekadensi moral ya, kemerosotan moral remaja sekarang ini yang sering caci maki. Ya itu banyak faktor sih. Yang pertama karena public figure sekarang bukan dari Habib saja ya. Dari artis saja itu kan banyak yang mencontohkan sesuatu yang tidak bagus. Keburukan yang diulang-ulang itu kan akan jadi kebenaran. Nah, betul. Seperti halnya contoh degradasi moral dalam hal pacaran. Pacaran itu kan sepakat ulama itu tidak ada tendensi aling-aling. Kalau belum nikah itu kan haram berduaan dengan perempuan. Apalagi kalau sifatnya itu mujahir secara terang-terangan. Tapi itu kan dipraktekkan sama public figure seolah-olah itu hal yang halal. Nah ini dalam hal pacaran. Dalam hal caci maki, ya mohon maaf saya sebut ya, kebanyakan memang dari kaum mereka. Nah kalau dari caci maki, sebab saya lihat itu orang Jawa asli, itu hampir tidak pernah ceramah caci maki, itu tidak pernah. Baik abahnya Gus Abbas, itu kata bapak saya itu, Kiai Fuad Hashim itu kan ceramah kemana-mana itu ya. Itu walaupun ceramahnya itu galak, mohon maaf ya, tapi nggak pernah pakai bahasa binatang, itu nggak pernah. Kayaknya itu nggak pernah, kalau kata orang tua saya itu nggak pernah. Nah kalau Mbak Alawi mohon maaf, itu kan guguk apa itu keluar semua itu. Anjing, mohon maaf nih saya sebut nih. ANJ dan babilah segala macam itu keluar semua itu. Bahkan menyebut presiden dengan sebutan banci lah. Nah itu dari mana itu, ajaran dari mana? Kalau ulama-ulama Jawa itu nggak akan mengajarkan seperti itu. Semua ulama-ulama Jawa itu adem. Atau ulama Nusantara yang ada di Kalimantan, contohnya Abah Guru Sekumpul, itu saya yakin nggak akan ngomong seperti itu. Itu hanya dari kalangan mereka aja kok. Mengatakan mohon maaf, saya dengar dari ceramahnya Gus Abbas itu bilang, ada Habib yang bilang begini, kalau ada, mohon maaf nih, kalau ada Kiai nikahi Syarifah itu Kiai Tai, itu gimana itu logikanya, itu gimana Gus ya? Logikanya dari mana? Ya mungkin kurang lebih begitu Gus. Ya memang dari kalangan mereka itu yang kalau caci maki. Tapi kalau dari selain caci maki banyak hal juga sih. Degradasi moral itu memang luar biasa sih. Ya, makanya itulah makanya setiap typingan di bawah kan senantiasa mengkritik kita kok typing. Ngapain urus nasab, ngapain bahas nasab, kenapa nggak bahas saja nasab sendiri gitu, nasib sendiri gitu. Nah justru persoalan dekadensi moral di Indonesia sampai berani mencaci maki presiden terpilih itu kan karena memang perilaku Habib Ba'alawi yang memang sering caci maki, yang mereka klaim, mereka sendiri yang mengklaim sebagai cucu Nabi. Ujung-ujungnya kan umat percaya, oh masa iya sih cucu Nabi bohong kan gitu. Padahal itu semua penuh kebohongan. Nah, maka kenapa kita perlu bahas nasab ini? Karena memang akar masalahnya justru di nasab. Kalau dari awal mereka tidak mengakui sebagai cucu Nabi, umat nggak akan percaya. Nah, maka berkahnya kajian ilmiahnya Kiai Imad, ya kan, udah menyadarkan umat Islam Indonesia, terutama generasi muda. Alhamdulillah generasi muda sekarang udah banyak betul, jutaan yang udah tersadar. Begitu dibongkar sama Kiai Imad, sama Sayyid Qori, sama apalagi Gus Muafik juga udah mulai masuk ya, nyindir-nyindir, kemudian Kiai Said Akil Sirot yang memang secara tegas juga, dan masih banyak kiai-kiai kita, apalagi kalau yang di TikTok Syekh Mazen, kemudian Kiai Syarif, dan beliau-beliau yang lainnya itu kan begitu dibongkar semua terkait dengan 21 yang ketemu sekarang, 21 kitab khurafatnya Bani Ba'alawi itu begitu dibongkar, ternyata semua mengandung ajaran kesesatan.
Nah, kuncinya cuma di persoalan nasab. Kalau dari awal mereka nggak ngaku cucu Nabi, nggak akan separah ini kepercayaan umat. Ya, itu masalahnya tuh, klaim durian Nabi itu luar biasa. Klaim Luar durian biasa. Nabi luar biasa. Makanya ya, Betul. kiai-kiai dulu itu kan nggak ada yang ngaku cucu Nabi, itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan bisa dipastikan, makanya kan kalau kita bisa bicara ngaji ke akhlak ya, eh, ya semua kita juga udah mungkin udah tahu bahwa akmalul mu'minina imanan asadum khuluqan wa khiyarukum linisaikum, bahwa sesempurna-sempurnanya iman seorang itu kan yang paling baik akhlaknya. Nah, maka begitu ada akhlak Habib Ba'alawi yang luar biasa, kita lihat sendiri misalnya, Aduh, ini kita kita lihat bawa lagi. Tolong jangan naikin orang lagi ya, cukup 3 orang aja nih, nggak apa-apa dah. ya, kita langsung sebut nama aja misalnya, karena memang ini memang udah luar biasa, kayak Habib Rizik Syihab dengan caci makinya, Habib Bahar bin Smith dengan caci makinya, ngomongin kayak kita anjing, ya kan? Kalau kalau ya Allah, kalau si Bahar itu ya Masya Allah lah. Ya, nah ini kan berarti kan mustahil perilaku mereka itu sebagai perilaku dari Kanjeng Nabi toh. Maka saya sampai sekarang ini yakin dan percaya, Gus, nggak ada cerita cucu Kanjeng Nabi itu yang mengalir darahnya Kanjeng Nabi di situ, kemudian mereka bisa mencaci maki umat sesama. Saya yakin itu. Maka sudah bisa dipastikan kerjaan mereka yang mengklaim itu sudah bisa dipastikan bahwa mereka memang asli, bukan cucu Nabi. Kan begitu. Durian Nabi karena kelakuannya busuk, sumpama itu nggak ilmiah. Tapi itu juga bisa untuk dijadikan hujah juga, tapi nggak ilmiah. Tapi memang yang disampaikan oleh jenengan memang betul tadi. Tapi untuk kalangan muhibbin itu ya beda lagi nanti perspektifnya itu. Nanti dibilang Ya, itu oknum kan begitu nanti bahasa. Tapi oknumnya itu berapa? Oknumnya itu berapa? Ini ada Habib Anis ini. Gimana, Bib? kalau apa namanya, sebetulnya kalau kita bicara muhibbin ya, mereka jangankan kita standarnya adalah akhlak, standarnya etika, standarnya adab, itu memang nggak akan jadi patokan orang itu tersambung atau tidak nasabnya, kata mereka. Sudah kita sajikan fakta sejarah, manuskripnya memang tidak tersambung, DNA-nya juga memang tidak sesuai dengan genetika Kanjeng Nabi, mereka pun akan tetap nggak percaya hasil kajian ilmiah dari Kiai Imad. Jadi susah memang kalau kita mau ngasih tahu laler bahwa itu sampah, gitu. Kalau muhibbin itu punya sebuah pandangan gini, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu yang dijadikan sebuah pemikiran yang tertancap di dalam otak mereka itu. Ya memang rata-rata saya juga ngobrol sama beberapa muhibbin juga begitu. Ingat ya, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Barangkali nanti dia cucu Nabi asli. Nah begitu, selalu mereka yang keluar-keluarkan itu begitu. Bukan ilmiah, itu nggak ilmiah. Sama sekali nggak ilmiah itu. Ya kalau dasarnya udah lebih baik salah, kalau kita penggal di situ, lebih baik salah, Oke. kita teruskan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ya orang dasar awalnya udah salah kok. Kan gitu. Tapi oke lah, ya itulah ya. Kita juga nggak bisa mendebat karena memang ini terkait dengan dogma yang sudah doktrin yang sudah mengakar ya. Ya wajar lah. Hampir 100 tahun kita dijajah secara spiritual oleh kalangan Bani Ba'alawi yang mereka klaim sebagai cucu Nabi. Ini sebetulnya. Maka kita butuh proses panjang untuk menyadarkan seluruh umat, khususnya kalangan Nahdiyin di Indonesia, untuk kembali sadar, kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi, kembali kepada kiai-kiai Nusantara, sehingga tidak lagi teracuni ajaran-ajaran sesat dari Bani Ba'alawi. Betul sekali. Ya, saya juga dengar-dengar, ini nggak tahu betul atau enggak ya. Dan ya bahasanya juga harus baik-baik aja karena ini di lab. Saya dengar-dengar pemalsuan makam itu dari mereka juga, ya. Loh, itu ya Jadi kalau saya mau jangan to the point, jangan sebut nama ya. Maksudnya, oke. Ya ya. Nggak, saya nggak akan sebut nama. Gus, kalau mau tahu saya ini muhibbin ya gitu. awalnya. Jadi kan muhibbin. Ya.
Oh, yang ngasih nama majelis di rumahku itu Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Oh, Masya Allah. Iya. Berarti sama dulu saya juga ngefans sama beliau. Ya, assalamualaikum Gus Yulal Waalaikumsalam. Bib. dan mohon maaf Pak Laskar Sabilillah, namanya siapa Pak? Bang Ipi. Bang Ipi. Assalamualaikum, selamat Ini malam. bisa dilihatkan mukanya, Bib. Mohon maaf nih ya, Ini? mohon maaf nih. Gimana? On cam, Mukanya Dit. bisa. Oh, ini pas lagi lampu pas lagi mati Gus, ya bentar lagi saya nyalain Gus, mohon maaf. Oh iya iya, ini gimana nama? Soalnya pas lagi padam juga di sini. Mungkin saya di sini sih bukan mau mencari perdebatan atau apa, nggak ada niatan ke situ Gus. Lebih ke ini aja sih, sharing-sharing aja Gus. Mengenai yang tadi disebutkan beberapa kali yang saya dengarkan sekilas, mungkin nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Bagus itu. Yang pertama, Nggih. ya. Nggih, pripun niku? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai perihal nasab Ba'alawi dan juga hal-hal yang berhubungan dengan habaib maupun dengan muhibbin. Di sini kalau dari pandangan saya, Gus, Bang Ipin ya, di sini perihal dari nasab Ba'alawi dan juga perihal dari para habaib. Di sini kalau saya bisa menjelaskan, memang mereka tidak ada yang namanya hubungan mengenai dengan tesis yang sudah dijalankan oleh Kiai Imad. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Dikarenakan yang pertama, dari kami pun yang disebut sebagai habaib, kami juga tidak ada namanya, mayoritas tidak ada namanya menggembor-gemborkan bahwa kami habaib. Jadi ibarat kata kalau mau dibilang justru yang menginformasikan bahwa para Ba'alawi itu adalah habaib itu mayoritas adalah dari para pengikutnya. Kita bicara mayoritas ini ya, saya tidak bisa memukul rata semua. Iya betul Bib. Saya tidak bisa memukul rata semua. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan di sini, tidak bisa kalau misalnya yang dibicarakan satu atau dua oknum yang dimaksud oleh para Gus dan juga Bang Ipin di sini yang merusak culture keseluruhan habaib. Dikarenakan di sini ada dua pandangan yang berbeda. Dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama adalah mengenai dakwah dan pandangan kedua adalah mengenai darah. Kita bicara. Tidak bisa dikatakan cara dakwah yang seperti apapun itu menggagalkan darah yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, di sini dikatakan kenapa kok tidak bisa, karena namanya nasab itu pasti sudah diikat dengan adanya penelitian internal. Betul. Ya, penelitian internal. Nah, penelitian internal tersebut bisa bisa disajikan oleh para orang-orang pakarnya jika informasi tersebut diminta secara dengan baik-baik. Jadi bukan berarti informasi tersebut diinformasikan dengan salah guna, nanti takutnya. Maka dari itu bisa disajikan informasi tersebut dengan komunikasi dua arah yang baik, seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat ada satu dua habaib yang mempunyai cara dakwah yang mungkin banyak orang tidak bisa menerima, itu bukan berarti terus bisa mengagalkan darahnya di sini. Jadi saya bukan pembelaan, bukan apa, saya hanya sharing aja di sini. Ada yang pengen Berawal dari tesis Kiai Imad, saya juga tidak bisa mengatakan itu sudah benar atau salah dikarenakan tesis tersebut pun juga belum selesai. Dia baru masuk di tahap penelitian. Jadi tahap penelitian pun itu juga pasti ada yang namanya pro dan kontra. Itu hal yang wajar. Akan tetapi memang itu tesis tersebut belum mendapatkan titik temu dikarenakan memang tesis tersebut tidak ada kelanjutan yang jelas dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua,
sudah ratusan tahun nasab tersebut memang tidak pernah ada yang menggagalkan. Ya, Dan itu pun kitab-kitabnya pun tertuang, dikarenakan saya bukan orang yang berilmu banyak, jadi saya tidak bisa mengatakan apa saja kitabnya, tetapi kitab-kitab tersebut memang tertuang, dikarenakan dari kami pun tersebut saat mau mengajukan untuk datang ke kantor Robitoh Alawiyah, kami juga tidak sembarangan menyebutkan AIU Babibu, tapi juga kami membuktikan dengan bukti silsilah kami yang nanti ditemukan di titik temunya. Seperti itu. Jadi bukan berarti di sini tesis tersebut mau dijalankan monggo. Kami pun juga bukan orang yang dimana membantah harus seperti ini dan seperti itu. Akan tetapi memang yang sudah tertuang dari waktu debat pertama di Banten dan juga ada namanya debat terbuka yang dimana dilaksanakan di Robitoh sendiri, itu ya. bisa dapat kita lihat bahwa ini masih belum Ya, jangan mendapatkan naikin orang titik lagi ya, terang. cukup segini ya, 4 orang cukup ya. Oke, ini Nanti belum biar mendapatkan komunikasi titik satu terang arah. ya. Belum mendapatkan titik terang dan juga belum bisa dikatakan mana yang benar dan mana yang salah seperti itu. Betul. Mungkin itu Gus, Bang Ipin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini sharing ya Gus, bukan berarti saya menghakimi. Betul. Saya di sini cuman hanya mau sharing Jangan langsung penghakiman, biar ya. biar pembahasannya nggak terlalu ini Gus, nggak terlalu subjektif seperti itu ya, biar betul. nggak terlalu subjektif, nggak terlalu menunjukkan siapa orangnya. Itu hal seperti itu kan mungkin kalau di halayak ramai mungkin bisa mendapatkan penilaian yang negatifnya lebih parah. Mungkin di niat kita di sini membahasnya mengenai perilakunya, tapi takutnya orang tersebut membencinya dari orangnya, takutnya seperti itu Gus. Mungkin itu Gus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Gus, abang jawab ya. Sebentar ya. Nggak apa-apa. Saya koreksi aja, Bib. Saya Bang Ipi ya, bukan Bang Ipin. Nggak ada N ya. Nggak apa-apa. Tapi sebelumnya, Bib, Ane mau tanya nih, tapi tolong langsung dijawab. Kira-kira Habib Anis, Kameranya bisa dibuka dulu nggak nih Habibnya? Ya usah lah. Di mana? ya, kira-kira Habib Anis ini sekarang yakin nggak kalau Habib Anis antum itu zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Itu dulu saya tanya, mohon dijawab. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Bang Ipi, mohon maaf kalau tadi pakai N ya. Kalau ditanya saya pribadi, ini konsumsi pribadi saya. Kalau misalnya ditanya saya pribadi, saya meyakini hal itu tersambung, Gus. Oke, siap. Bang Ipi. Siap. Oke, makasih banyak Bib. Nah, saya sangat menghargai Bib. Habib udah naik ke room kita ini bersama Gus yang lagi Gus ganteng kita, Gus Yulal, dan anggap ini sebuah silaturahmi, dan ini yang kami suka sebetulnya. Pada saat kita bisa komunikasi beberapa arah, tapi terarah dan ada isinya, ada maknanya. Saya terima kasih, dan saya terima apapun misalnya ada kritikan atau sanggahan dari Habib nanti ya. Tapi yang perlu saya sedikit bahas statement dari Habib Anis tadi itu bahwa enggak semua para habaib itu yang terang-terangan mengaku di depan publik sebagai cucu Nabi. Ya, betul nggak semua, Bib. Betul nggak semua. Tetapi kan yang sudah masyhur dan sudah dengan jelas di panggung-panggung itu menyampaikan bahwa di dalam darah kami ini mengalir darah Kanjeng Nabi. Kan begitu, Bib. Nah, sementara itu tokoh-tokoh sentral Bani Ba'alawi, contoh juga Habib Rizik, ada ceramahnya
pada saat beliau membahas masalah wajibnya tes DNA. Secara terang-terangan bahkan ataupun secara implisit beliau sudah menyatakan bahwa ada mengalir darah Kanjeng Nabi di dalam tubuh saya. Kan begitu. Nah, dari dua tokoh ini, Bib, maksudnya karena memang ini sebagai bukan lagi public figure ya, tapi sebagai bahkan sudah diangkat sama kalangan Bani Balawi sebagai imam besar. Ini kan menjadi kenapa kita laju ujung-ujungnya mengeneralisir begitu. Ini mohon maaf, terus terang, saya bukan masalah benci Habib, nggak ada Habib benci. Saya tadi mungkin Habib Anis juga dengar tadi ya, masih di bawah belum naik. Saya sampaikan, saya ini bangun majelis di Lampung, namanya Majelis Zikir dan Sholawat Eling, itu yang ngasih nama Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan Kliwonan beberapa kali saya memang hadir di sana di kantor sholawat. Saya ijazah Maulid Simtudurror juga dengan seorang Habib. Saya ijazah Rotibul Hadad dengan Habib Hashim Assegaf. Saya baiat Tariqah Saziliyah itu dengan Habib Yahya Assegaf Pringsewu Ambarawa, pimpinan pondok pesantren Sunan Gunung Jati. Jadi jangan anggap kami ya, saya anggap saya lah membahas persoalan nasab ini sebagai sebuah kebencian, nggak ada sama sekali. Kami ini hanya umat Kanjeng Nabi yang ingin meluruskan, menjaga nasab mulia Kanjeng Nabi. Mungkin sama juga dengan Habib Anis. Tujuannya sama. Dilalah hari ini kita beda jalan. Saya nggak tahu ya apa tujuan para habaib di Indonesia ini ngaku sebagai cucu Nabi, ngaku sebagai zuriyah Rasul, apakah tersambung atau tidak, dan apa motivasinya, saya wallahu alam, karena itu persoalan hati. Tapi saya di sini, saya sama dengan Gus Yuhlal mungkin, kenapa senantiasa membahas persoalan nasab ini pasca ditulisnya kajian ilmiah ke Imaduddin Al-Bantani, karena memang kami umat Kanjeng Nabi dan kami cinta Kanjeng Nabi dan kami tidak mau nama Kanjeng Nabi, nasab mulia beliau itu dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini khusus di Indonesia itu Bani Balawi. Kan begitu, Bib. Nah, jadi silakan sekedar ulasan ya, Bib. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih banyak. Kita ini sharing. Kita disaksikan oleh 270 penonton. Dan nggak perlu framing ya, Artinya kapan ada waktu kita tiktokan ya kan? Kapan ada pertanyaan ya kita jawab dengan cara yang elegan. Walaupun sebetulnya kalau saya masuk di komal-komal para habaib itu saya sering dicaci maki karena saya nggak ini. Silakan Gus Yuhlal kalau mau menambahi, kami persilakan. Oke. Ya, saya cuma sebentar aja sih. Tadi Habib kan bilang kalau memang saya meyakini nasabnya begitu. Itu hanya oknum ya. Tapi masalahnya gini, Bib. Yang namanya walaupun tidak ya kaidah kitab sezaman saya belum terlalu paham. Tapi kan ada kitab sezaman Imam Ubaidillah itu menyatakan bahwa Sayyid Ahmad hanya punya anak berapa dan berapa itu disebutkan semua. Nah gini, kalau saya to the point itu kurang bagus ya. Ketika Habib mengatakan itu hanya oknum, ya saya sepakat. Tapi oknum itu siapa gitu, Bib? Contoh katakanlah si Bahar ya. Bahar Smith. Karena ya gara-gara Bahar Smith, Ba'alawi itu kebongkar semua. Kalau saya bilang itu, saya berani bilang begini. Gara-gara Bahar Smith ini semua menjadi kacau semua. Ketika mengatakan satu kiai, satu Habib lebih mulia daripada 70 kiai dan lain sebagainya. Nah, tapi ini bukan masalah oknum, Bib. Ini masalah nasab. Katakanlah Habib tadi bilang, nasab itu ada di darah, bukan di kelakuan, bukan di wajah.
Iya, saya sepakat sekali. Tapi ini masalah catatan nasab yang dimana secara ya katakanlah dari dulu tidak ada yang membantah, tapi nasab ini baru dicantumkan itu ketika